Menjelang waktu sarapan, aku masih terngiang-ngiang pada homili Romo dari misa harian tadi pagi yang diawali kalimat berikut ini. Ini terjadi beberapa tahun yang silam. Ada dua anak muda yang sedang berselisih paham, berlanjut dengan pertikaian yang sangat sengit. Mereka saling hantam, saling tonjok, yang berakibat fatal. Salah satunya masuk rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif, dan yang satunya lagi berakhir di penjara. Siapa yang menang? Lanjut Romo yang langsung beliau jawab sendiri. Yang menang adalah setan, si jahat yang selalu hendak membinasakan jiwa-jiwa. Penyesalan demi penyesalan telah dialaminya dari waktu ke waktu. Mata hatinya telah terbuka bahwa ia telah mengabaikan kasih karunia Allah Roh Kudus, yaitu penguasaan diri. Air matanya mengalir sambil mendaraskan doanya. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, berilah kami roh penguasaan diri dalam segala sesuatu, agar kami semakin setia mengikuti Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami imani. Anakku, dalam masa penantian yang tidak jelas ini, Simbok selalu mendoakanmu, memohon pada Tuhan melalui devosi Santo Yusuf sebagai seorang bapa yang siap menerima. Ikutilah keteladanan Santo Yusuf di saat engkau menjalani pembelajaran di balik terali besi ini. Kita semua belum tahu kapan ini akan berakhir. Bersabarlah, terimalah dan ambillah bagian demi bagian tugasmu yang harus kau selesaikan. Patuhilah segala peraturan dengan sukacita. Ingatlah akan keutamaan Santo Yusuf yang adalah seorang bapa yang taat. Simbok percaya dengan pertolongan Tuhan, engkau dapat melewati semua ini menjadi sebuah masa pertobatan yang penuh hikmat. Berjanjilah anakku, berjanjilah pada dirimu sendiri bahwa engkau sanggup menjalani semua ini dalam kasih karunia Tuhan. Anakku yang kukasihi, Simbok baru saja selesai mengantar segelas kopi untuk bapakmu di gardu pos kamling. Sekarang Simbok kembali merenung seorang diri. Simbok ingat pada masa-masa itu, kita pernah ngobrol bareng di teras rumah belakang yang sejuk oleh sentuhan angin pada daun-daun mangga
yang bergoyang lembut. Perasaan Simbok bercampur baur antara kasih, iman, dan harapan yang diselimuti oleh rasa cemas dan rasa takut. Ini semua karena melihat engkau yang semakin beranjak dewasa. Simbok makin tidak percaya diri bila dalam pembicaraan di antara kita semakin banyak pertanyaanmu yang Simbok tidak mampu menjawab. Bahkan Simbok merasa semakin tidak nyambung. Maafkanlah atas keterbatasan Simbok ini. Yang Simbok tidak pernah mengerti sampai sekarang, mengapa engkau tumbuh menjadi orang yang tidak sabaran, cepat marah, bahkan menjadi seorang yang temperamental. Mengapa, anakku? Sampai hari ini Simbok tidak pernah mampu menemukan jawabannya. Sampai peristiwa di hari naas itu terjadi, engkau menghajar sahabatmu sendiri. Mengapa ini bisa terjadi, anakku? Mengapa engkau berbuat setega itu? Engkau sungguh mempermalukan kami semua. Mengapa semua ini engkau lakukan? Di saat Simbok merenung, Simbok ingat firman Tuhan ini. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Dari Injil Lukas pasal 6 ayat 37. Anakku yang terkasih, kembali Simbok berpesan, rajin-rajinlah berdoa. Mohon pengampunan pada Allah Bapa di surga yang senantiasa mengasihimu. Percayalah, anakku, engkau sungguh diberi kesempatan untuk bertobat. Engkau masih diberi kesempatan untuk berubah. Gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya untuk transformasi dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Belajarlah dari salah satu keutamaan Santo Yosef yang adalah seorang bapa yang lembut dan penuh cinta. Anakku, rasa kangen Simbok yang tak tertahankan ini telah Simbok curahkan dalam untaian kata-kata yang tak bermakna ini. Awalilah hari-harimu dengan mengikuti misa online dan hayatilah firman-firman-Nya yang kudus. Syukur kepada Allah bila engkau sempat menerima tubuh Kristus yang dikirim ke lapas. Anakku, Simbok ingat selalu akan firman ini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dari surat pertama Rasul Yohanes, pasal 4 ayat 8. Anakku,
Jadikanlah firman ini sebagai ayat emas, pegangan hidupmu. Solo, 19 Juni 2021. Peluk cium dari Simbok dan bapakmu.